علمني وأصول مفروعهم أن الله يؤني درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita. Fatihah ini juga kita niatkan semoga menjadi kesembuhan buat salah seorang jamaah kita, dan beliau juga tercatat sebagai khotib di Masjid Baitur Rahman yang sedang sakit dan sudah hampir 1 minggu ini tidak sadarkan diri di ruang ICU. Ustaz Haji Muhammad Yasin, beliau sedang dirawat. Saya kemarin jenguk beliau, mudah-mudahan dengan kekuatan Fatihah ini Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya zahir dan batin bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Wassalisu, itu ya, sampai situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalisu ad-damul wajibu bil ihsari fayatahallalu al-muhrimu biniyati tahalluli bi an yaqsidal khuruja min nusukihi bil ihsari wa yuhdi ayyadbahu syatan haitsu uhsira wa yahliqu ra'sahu ba'da dzabhi. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, kita masih melanjutkan kajian bagian atau macam-macam dam dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh ketika dia sudah pakai ihram, ketika dia sudah berniat. Maka ini masih adalah berbicara tentang tebusannya. Kalau dalam kajian kitab Fathul Qarib, ini bagian akhir fikih yang berkaitan dengan hablum minallah. Secara langsung hanya hablum minallah. Karena setelah itu muamalah hablum minan nas. Ini bagian akhir. Tapi semakin saya memikirkan tentang dam ini, semakin kita diingatkan oleh Allah Jalla Jalaluh dalam kajian fikih ini. Enak kalau masih di dunia, ente punya salah, masih ada jalan keluarnya buat nebus. Kalau masih di dunia. Tapi nanti kalau udah di yaumil qiyamah, engkau mati, belum lagi bertaubat, belum lagi menebus kesalahanmu, belum lagi merecover. Berabe. Mau nebus pakai apaan lagi? Emang amal udah sedikit, udah gitu banyak juga kita punya kesalahan sesama manusia. Diambil lagi kita punya pahala. Kalau masih di dunia nih, masih ada kesempatan. Ini pelajaran pada saat engkau mengkaji tentang haji. Bagaimana Allah memberikan kesempatan, ada amalan, perbuatan yang kau tinggalkan, masih ada cara buat menebusnya. Jangan pakai nungguin bahwa kita nanti di masa tua baru mau merecover. Kalau sampai tua, kalau kagak sampai, apa kagak puyeng kita selamatnya pada saat harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Semoga Allah bimbing kita
untuk menjadi orang-orang istiqamah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Mudah-mudahan Allah terus kasih kita petunjuk. Di akhir zaman ini kita dipertontonkan banyak orang yang udah gak takut sama urusan akhirat. Menghina kiri kanan, menghujat kiri kanan. Dan anehnya sesama ulama, kita sedih, perih kita punya hati. Segitunya bela-belain tentang urusan dunia sampai bermusuhan. Mudah-mudahan Allah selamatkan semua anak keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Watsanisu, dan bermula yang ketiga, min anwa'id dima'i al-wajibati, dari macam-macam dam yang wajib. Ad-damul wajibu bil ihsari, itu dam yang wajib bil ihsari dengan sebab terkepung. Jadi dia mau berangkat haji, udah pakai ihram, udah niat haji dari mikot menuju ke tanah Mekah, kemudian dikepung, nggak bisa dia masuk, dijaga. Fayatahallalu, maka menjadi halal siapa seorang yang dia berihram, al-muhrimu, orang yang berihram, biniyati tahalluli, dengan niat tahallul. Jadi nggak bisa lagi, nggak memungkinkan. Kita udah ngaji, kalau misalnya ada jalan lain, jalan pintas menuju ke sana, walaupun hitungannya nggak sampai, tempuh. Ini udah nggak ketemu jalan. Bi an yaqsidal khuruja min nusukihi bil ihsari, dengan bahwa bermaksud siapa seorang yang muhrim, yang dia terkepung, dia bermaksud al-khuruja, akan keluar min nusukihi, dari ibadahnya itu muhrim, bil ihsari, dengan sebab dikepung. Wa yuhdi, dan dia membayar hadyu, ayyadbahu, atau menyembelih, syatan, satu ekor kambing, haitsu uhsira, di mana dia dikepung. Jadi di tempat dia dikepung nggak bisa nembus masuk ke kota Mekah, maka kemudian dia disuruh untuk bayar dam wajib dengan sebab terkepung, dan dia niat keluar dari ibadahnya. Dia memotong atau menyembelih seekor kambing, wa yahliku ra'sahu ba'da dzabhi, dan dia mencukur kepalanya, yakni rambutnya, ba'da dzabhi, setelah dia menyembelih. Itu dam dengan sebab dia terkepung, nggak bisa, nggak ada akses buat masuk ke Masjidil Haram atau ke tempat yang dia harus melaksanakan manasikul haji. Warabi'u, dan bermula yang keempat, ad-damul wajibu bi qatlis saydi, dan bermula yang keempat itu ad-damul wajibu, dam yang wajib, bi qatlis saydi, dengan sebab dia berburu. Karena jelas tuh larangan pada saat dia pakai ihram, diantaranya adalah berburu. Wa huwa, dan bermula hadad damu, damul wajib, yakni hadad damu, ini dam alat takhiri, atas takhir, pilihan, baina salasati umurin, antara tiga urusan atau tiga perbuatan. Karena ada dam takhir, ada dam tartib. Nah, kalau kesalahannya adalah saat dia ihram melakukan perburuan, membunuh hewan buruan, maka dia damnya dam takhir, baina salasati umurin, antara tiga perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Itu jelas larangannya. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa 'adlin minkum hadyan balighal ka'bah aw kafaratu ta'amu masakin aw 'addu dzalika siyaman liyadhuqa wabala amri. Afallahu amma salaf wa man 'ada fayantaqimullahu minhu wallahu 'azizun dzuntiqam. Sampai diceritain khusus dalam Al-Quran tentang sebuah kesalahan mereka yang berihram kemudian berburu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum.
Ini larangan dari Allah. Makanya orang yang berhaji, orang yang sudah mendapatkan pelajaran, sampai saya bikin sebuah judul, mereka yang berhaji pernah berguru dalam tanda kutip, berguru langsung kepada Allah. Berguru langsung kepada Allah, karena benar-benar dilarang oleh Allah. Janganlah engkau membunuh hewan buruan saat engkau wa antum hurum, saat engkau pakai ihram, tak boleh. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am. Kalau ente membunuh binatang buruan itu dengan sengaja, maka bayarannya kudu sama dengan hewan ternak yang seimbang dengan hewan buruan. Kita mikir kalau sekarang orang berhaji enak, mereka insya Allah terhindar dari ini keadaan. Kita yang pernah haji, pernah umroh, sampai di Jeddah, mana ketemu kita hewan buruan, emang langsung naik bus. Begitu naik bus langsung kita masuk ke hotel dan kemudian untuk berburu hewan. Muta'ammidan nggak boleh. Kalau ente lagi pakai ihram, ente kudu mampu menahan keinginan apapun, karena dilarang oleh Allah untuk memburu binatang buruan. In kana as-saydu mimma lahu mithlun, jikalau ada apa as-saydu binatang buruan itu mimma dari apa-apa, lahu itu tetap baginya mithlun bermula sama serupa, wal muradu bimithli as-saydi, dan bermula yang dimaksud dengan sama dengan hewan buruan itu mayuqaribu fis surah, sesuatu yang mendekati apa ma'hu akan said fis surah dalam bentuknya. Jadi yang mirip-mirip, nanti akan diberikan contoh. Kalau dia berburunya burung unta yang gede itu, maka dia harus tebusnya dengan unta. Nanti disampaikan di sini. Wa dzakarul musannifu al-awwala min hadhihi thalathati fi qawlihi akhrajal mithla minan na'am. Jadi ada 3 model damnya, takhir. Tebusannya boleh dengan 3 perbuatan. Wa dzakarul musannifu, dan telah menyebutkan siapa musannif, al-awwala akan yang pertama, min hadhi salasati dari ini yang 3, fi qaulihi pada ucapannya musannif, akhrajal mithla minan na'am, mengeluarkan siapa orang yang muhrim yang dia berburu itu akan semisal dari hewan ternaknya. Jadi hewan ternak, unta, sapi dan kambing. Ai yadhbahul mithla minan na'am, artinya dia menyembelih sesuatu yang mirip, yang serupa dengan hewan ternak. Wa yatasaddaqu bihi ala masakinil harami wa fuqara'ihi, dan bersedekah siapa seseorang yang bayar dam itu, bihi dengan na'am, ala masakinil harami, atas orang-orang miskin yang ada di tanah haram, wa fuqara'ihi, dan orang-orang fakir di tanah haram. Jadi harus disedekahkan yang makan orang yang di tanah haram. Fayajibu fi qatlin na'amati, nah ini dia, maka wajib fi qatlin na'amati, pada membunuh an-na'amah, yakni burung unta. Ini hewan buruan. Apa yang wajib? Badanatun, onta. Dia harus membayar damnya dengan onta. Kalau yang dia buru itu burung unta yang dia semisal dengan daripada ontanya, harus seimbang. Wa fi baqaril wahsyi wa himarihi baqaratun, dan itu pada membunuh sapi al-wahsyi yang liar, wa himarihi, dan himar keledai yang liar, baqaratun, wajib dia untuk membayar damnya dengan baqarah, sapi. Wa fil ghazali, kalau dia berburunya kijang, maka yang harus dia bayar adalah anzun, kambing kacang, kambing dia tebusannya. Jadi emang kudu seimbang. Apa hewan yang kau buru, maka damnya adalah sesuatu binatang ternak yang dia kualitasnya mirip-mirip dengan apa yang kau buru.
yang dia bunuh itu hewan buruannya. Wa baqiyatu suwaril ladzi lahu mithlun minan na'ami madhkuratun fil mutawwalati, dan sisa dari model-model yang itu baginya ada kesamaan minan na'ami dari hewan ternak itu madhkuratun disebutkan fil mutawwalati dalam kitab-kitab yang panjang. Jadi ini kan kitab pertengahan nih, abangnya Safinatun Najah ya, abangnya. Wa dzakara tsani matan takrib Abi Suja ya. Wa dzakara tsani fi qaulihi, dan telah menyebutkan siapa musannif as-tsaniya yang kedua, model dam yang kedua ini kan takhir, fi qaulihi pada ucapannya au qawwamahu, atau dia mengkonversi menilaikan itu hewan buruannya, ay al-mithla yang serupa, bidarohima dengan dirham-dirham, biqimati Makkah yaumal ikhraji dengan harga Mekah pada hari dia membeli itu, mengeluarkan damnya. Washtara biqimatihi ta'aman, dan membeli siapa orang yang bayar dam biqimatihi dengan harga dari binatang buruan itu yang sama harganya, ta'aman makanan. Jadi dia beli itu dia nominalkan itu sapinya misalnya. Kan kemarin ada kita sudah pelajari, kalau nggak ketemu dia binatangnya maka kita harus menghitung berapa harganya. Nah, bila ketemu misalkan 3.000 real, harga sapi misalnya 3.000 real, maka engkau mengeluarkan uang itu seharga sapi tersebut 3.000 real, washtara biqimati ta'aman, kemudian dia membelikan dengan harga nominal dari hewan tersebut ta'aman makanan, mujzi'an fil fitrati yang mencukupi atas pada zakat fitrah, jadi yang layak. Wa tasaddaqa, dan dia bersedekah bihi dengan ta'aman ala masakinil harami wa fuqaraihi. Ini perlu diingat, atas orang-orang miskin yang ada di tanah haram dan orang-orang fakirnya, fakir tanah haram. Jadi nggak boleh dia membayarnya di rumah, nggak boleh. Emang harus di sana yang dinikmatin. Itu keistimewaan orang yang tinggal di tanah haram. Nanti kita akan lihat betapa Allah ingin mengajarkan kita menghormati tuh kepada tanah haram. Kalau memang sudah diatur oleh Allah kau harus menghormatinya, harga mati kau harus menghormati. Sama ketika engkau juga diperintahkan oleh Allah menghormati orang tuamu, perintah dari Allah, hormati. Sama ketika Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita bahwa ridhonya Allah sangat tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Nah, kalau kepada tanah haram, kalau disuruh kasih makannya di tanah haram, nggak boleh dilanggar. Emang harus masakinil harami wa fuqaraihi. Jadi orang-orang miskin yang tinggal di tanah haram dan mereka orang-orang fuqara, fakir yang tinggal di tanah haram. Itu yang kedua. Wa dzakaral musannifu, dan telah menyebutkan siapa musannif as-salisa akan yang ketiga fi qaulihi pada ucapannya awsama an kulli muddin yauman, atau dia berpuasa seorang yang dia punya kesalahan karena memburu binatang buruan, membunuh binatang buruan, an kulli muddin yauman. Nah, ini berat nih, dari tiap mud satu hari. Wa in baqiya aqallu min muddin, dan jika tetap atau tersisa apa aqallu min muddin, lebih sedikit dari mud, soma anhu yauman, maka niscaya atau wajib dia berpuasa dari yang kurang dari satu mud itu, dihitungnya satu hari. Misalnya gini, 1 ekor kambing kita tidak temukan, kemudian kita kudu beli kambing, sekarang harganya 500 real. Yang saya dengar 500 real tuh udah kena buat bayar dam. Nah, kemudian karena dia boleh untuk mengeluarkan hartanya atau mengganti kambing yang gak ketemu, dia beli dengan 500 real harga kambing itu, dibeli makanan.
ternyata dapatnya makanan itu adalah 3 atau misalkan 150 setengah mud. Maka setiap 1 mud dia udah nggak bisa memberi makan, maka dia berpuasa 1 mud itu 1 hari. Berat. Lah bagaimana kalau onta? Onta tuh 5.000 real terakhir saya mendapatkan informasi. Mungkin sekarang 6.000 real. Dan itu 1 mudnya awsama an kulli muddin yauman, atau dia berpuasa atas tiap-tiap 1 mud 1 hari. Konversi 1 mud itu ente bisa tebus dengan 1 hari puasa. Andai engkau tidak memperoleh hewan untuk tebusannya karena sebab binatangnya kagak ada, kemudian diganti dengan uangnya kagak ada, maka harus dihitung harga kambingnya berapa, 500 real, dihitung kalau dibeli makan dapat berapa mud, maka sejumlah mud itu, setiap 1 mud itu adalah 1 hari puasa. Bayangkan betapa kemudian Allah ingin mengajarkan ente jangan main-main bikin kesalahan. Tuh tebusannya berat, tapi masih ada jalan keluar. Bagaimana kemudian pada saat engkau durhaka kepada Allah, meninggalkan sholat, pada saat engkau memutuskan silaturahim, apa yang terjadi pada dirimu saat nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah? Nggak ada buat nebus, nggak ada lagi. Nah ini di dunia aja nih, 1 mud itu konversinya 1 hari puasa. Kalau dia sampai 150 mud atau 150 setengah mud, maka setengahnya itu kan kurang dari setengah mud, dari 1 mud, maka tetap digenapkan, dihitung jadi 1. Jadi 151 mud, berarti puasa 151 hari. Ya Rabb. Jadi ini makanya kalau dalam Al-Quran itu liyadzuqa wabala amri afallahu amma salaf wa man 'ada fayantaqimullah wallahu dzul ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dawa 'adlin minkum hadyan balighal ka'bati aw kafaratu ta'amu masakina aw 'adlu dzalika siyaman liyadzuqa wabala amri afallahu amma salaf wa man 'ada fayantaqimullah wallahu azizun dzuntiqam. Allah Maha gagah dan dia bisa untuk memberikan siksaan yang berat. Jadi kalau masih dalam ibadah haji engkau diberikan keleluasaan, bisa ditebus dengan dam, ini menunjukkan pertama sifat Rahman Rahim Allah, kasih sayang Allah, dan kedua juga ingin memberikan sebuah shock terapi buat engkau yang terlalu nyaman melakukan dosa. Tuh lihat yang sedang melaksanakan ibadah haji, nggak ada maaf kalau dia mempunyai kesalahan, kecuali dia harus bayar dam. Ente yang setiap saat berbuat kedurhakaan, nggak kepikiran bahwa dam apa dalam tanda kutip yang kau siapkan untuk menebus kesalahanmu, mendapatkan keridhaan Allah. Ini lihat, kalau lebih dari setengah mud, wa in baqiya aqallu min muddin shama anhu yauman. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Wa in kana saydu mimma la mithla lahu, dan jikalau adalah hewan buruan itu mimma la mithla lahu, tidak ada yang menyerupai bagi hewan buruan itu, fayatakhayyaru baina amrayni, maka memilih siapa orang yang tidak menemui dengan hewan yang serupa dengan hewan buruan yang dia bunuh itu, baina amroini, 2 urusan. Dzakarahuma, telah menyebutkan keduanya siapa al-musannifu, pengarang kitab ini, fi qaulihi, pada ucapannya, akhraja biqimati ta'aman. Jadi kalau nggak dapat, harganya berapa? Harga dari hewan yang harusnya kau beli itu, maka kemudian nilainya itu dibelikan buat makanan. Wa tasaddaqa bihi,
dan dia bersedekah dengan itu makanan, au shoma an kulli muddin yauman. Ini lihat Pak, garis bawahin, au shoma an kulli muddin yauman. Wa in baqiya aqallu min muddin shoma anhu yauman. Dia berpuasa dari tiap-tiap satu mud itu satu hari. Dan jika tersisa apa setengah kurang dari satu mud, maka dia shoma anhu yauman, tetap dihitung ya. Misalnya ternyata ya tadi 150 setengah, maka ente kudu puasanya 151 hari. Yang setengah itu dihitung satu. Jadi masih diberikan kesempatan dan kebayang betapa beratnya. Makanya orang-orang yang datang ke majelis taklim kudu girang, karena setiap dia melangkah menghapuskan dosa-dosanya. Langkah dosa dihapus, mendatangkan kebaikan. Tapi emang kebanyakan orang ngeremehin tentang dosa. Yang anehnya lagi, mereka merasa bahwa nggak punya dosa. Saya tadi kedatangan tamu, saya bilang pada saat dia bertanya, Ustadz gimana sih kalau kita supaya yakin dengan urusan akhirat? Saya bilang, ente udah umur 50 tahun lebih masih kagak yakin juga urusan akhirat, kebangetan. Dari kecil nyembah Allah, kemudian nggak percaya dengan apa yang diceritakan Al-Quran, bahwa ada kehidupan di akhirat. Kebangetan ente punya tega sama diri sendiri. Naudzubillah. Itu yang hewan dam daripada berburu pada saat dia pakai ihram, membunuh hewan buruan. Wal khamisu, dan bermula yang kelima dari macam-macam dam, ad-damul wajibu bil waqi, dam wajib dengan sebab wata, berhubungan suami istri. Ini bicaranya setelah ukuf di padang Arafah, setelah tahallul awal. Kalau sebelum dari dua amalan itu rusak hajinya, nggak ada tebusannya, nggak ada tebusannya. Dia kudu bayar dan kemudian dia hajinya tetap rusak dan dia harus menyelesaikan amaliyah atau manasik hajinya. Ini yang dicarain udah tahallul awal, udah jumratul aqobah, udah wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah. Dia misalkan ke jumratul aqobah, dia tahallul awal, atau dia nggak ke jumratul aqobah, dia langsung tawaf ifadah, kan boleh juga tuh tahallul awal. Setelah itu dia berhubungan badan dengan istrinya, dengan pasangannya, hajinya nggak rusak, tapi dia kudu bayar dam, karena dia sudah boleh menanggalkan pakaian ihram. Satu yang masih dilarang adalah hubungan suami istri. Ad-damul wajibu bil waqi, dengan sebab wata, min aqilin, dari orang yang berakal. Jadi kalau dia nggak berakal, berhubungan suami istri, dua-duanya nggak berakal, ya nggak apa-apa, orang nggak punya akal. Amidin, sengaja. Kita udah ngaji sebelumnya. Kalau lupa, nggak apa-apa, nggak kena. Cuma nabung amat lu bisa lupa, lagi pakai pakaian ihram, gitu. Bisa lupa. Tapi fikih menjembatani itu. Kalau emang lagi lupa, alimin bit tahrimi, dia tahu dengan keharaman dari berhubungan badan itu. Sawaun jama'a fi kubulin au duburin, sama dia melakukan hubungan jima itu fi kubulin au duburin, melalui depan ataupun belakang. Kama sabaqa, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Wa huwa ai hadzal damul wajib, dan bermula ini dam wajib alat tartibi. Nah ini di alat tartibi, boleh tuh yang pengen itu kita garis bawahin, karena ada dua model dam, ada alat takhir, dam alat tartib. Kalau alat takhir ente random, boleh milih yang mana aja yang ente mau suka, yang ente suka. Tapi kalau alat tartib nggak boleh ente memilih yang lebih nomor 3, harus yang pertama dulu. Kalau ente mampu, maka yang pertama dulu harus kau lakukan. Tapi kalau alat takhir, mau mampu yang mana saja ente mau pilih, bebas. Dia namanya alat takhir. Kalau ini alat tartib. Fayajibu bihi awalan, maka wajib dengan seorang yang bayar dam itu, karena sebab wata, dam wajib awalan, pertama kali, badanatun, seekor unta.
Atau kalau hubungan badan, damnya seekor unta udah. Harus itu. Kalau punya duit, dia punya duit buat beli unta, enggak ah. Dia pengennya puasa aja. Atau dia pengen ganti dengan harganya dengan harga sapi aja. Atau kambing yang 7. Nah, nggak boleh, dia harus yang pertama dulu. Atau dia mau beli makanan aja seharga itu, nggak boleh. Atau dia pengen puasa aja, biarinnya puasa kuat. Misalnya 1 tahun puasa 1 tahun, orang kebangetan pelit, jadi dia kagak pernah punya duit, dia sayang banget. Kan orang Betawi kalau ngatain orang pelit nggak kira-kira, ente mah jangan kata minta duitnya, dosanya ente pinta nggak dibagi. Kalau buat ngatain gitu, saking buat ibaratnya orang pelit banget, apalagi sih lu minta duitnya, dosanya lu minta, tolong dong bagi aneh dosa ente sehari aja bagi aneh, enggak, gue sayang, gue boleh bikin nih dosa gitu. Apalagi si duit, dosa aja kagak dikasih. Waliyadzubillah. Makanya musibah kalau kita punya anak keturunan pelit. Waduh, kita sedang memelihara seseorang yang disebut jauh dari Allah, dekat dengan neraka. Ya. Al-bakhilu ba'idu minallah wa qaribu minan nar. Ente punya anak pelit, musibah, engkau sedang menyaksikan darah dagingmu adalah bagian dari musuh Allah. Dan engkau sedang menyaksikan anak keturunanmu, darah dagingmu sebagai bahan bakar api neraka. Makanya harus diajarin, jangan pelit. Karena kita kudu ngingetin, kalau anak udah terbiasa diajarkan oleh orang tuanya, maka dia akan menjadi biasa untuk berbagi. Kadang-kadang orang tuanya udah pelit ngajak-ngajak anak. Jangan, lu harus pikirin, lu harus tabung, biarin aja, dia kan ada bapaknya. Oh gitu. Malah pulang anaknya diomelin gara-gara duitnya habis nolongin orang yang sedang dalam kelaparan, atau memberikan temannya jajan, neraktir temannya. Ente kudu girang punya anak yang dia royal, suka memberi kepada teman-temannya. Karena engkau sedang diperlihatkan anakmu adalah dekat dengan surga. Gitu. Fa illam wa tutlaqu, dan digunakan ala zakari wal unsa minal ibli. Jadi ontak laki maupun perempuan itu kena buat bayar dam dia yang berhubungan badan dengan pasangannya. Fa illam yajidha, maka jika tidak mendapati siapa orang tersebut, ha akan badanah, fa baqaratun, baru kemudian pakai sapi. Ontak kagak ada nih, sapi cari. Fa illam yajidha, maka jika tidak mendapati juga baqarah, ada dia duitnya, cuman ontanya kagak ada ustaz, ganti dengan sapi. Ada dia duitnya, sapinya nggak ada ustaz, maka diganti dengan fasab'un minal ghanam, 7 ekor kambing. Boleh tuh, 7 ekor kambing buat dam wajib bil waqi, dengan sebab wato. Fa illam yajidha, maka jika tidak mendapati juga, tidak mendapati siapa seorang yang mau bayar dam, ha akan sab'un minal ghanam, gak dapat juga, kambing juga gak ada. Balik lagi ke atas, qawamal badanata bidarohima, maka dia menilai harga seekor unta bidarohima dengan dirham bisi'ri Makkah, dengan harga Makkah waktul wujubi, waktu wajib dia mengeluarkannya. Tadi kan kalau nggak ada ketemu onta, dia turun ke sapi. Kalau nggak ada sapi ketemu dia, maka ganti dengan 7 ekor kambing. 7 ekor kambing nggak kena juga, maka dia kudu konversi harganya, tapi bukan harga kambing, harganya balik ke harga onta. Kan asalnya tadi adalah damnya onta. Washtara biqimatiha ta'aman, dan membeli dia dengan harga onta tersebut ta'aman akan makanan, wa tasaddaqa bihi, dan dia bersedekah dengannya, dengan itu makanan yang dia beli. Washtara ala masakinil harami, atas orang miskin di tanah haram, wa fuqaraihi,
wala taqdira, dan tidak ada batasan fil ladzi yudfa'u likulli fakirin, pada sesuatu yang diberikan kepada tiap-tiap fakir. Jadi nggak ada batasan, ente mau kasih banyak nggak ada masalah, tetapi nanti ada batasannya bahwa ini harus pada bagian yang lain nanti harus ada 3 orang minimal. Tapi kalau ente mau kasih kepada orang miskin, batasannya ini banyak, ini banyak, ini banyak, ini sedikit, nggak ada masalah. La taqdira fil ladzi yudfa'u likulli fakirin walau tasaddaqa bid-darahima lam yujzi'hu. Dia nggak mau beli makanan, udah duitnya aja Ustaz yang dikasih, duitnya aja. Ini kan ada terkumpul 55.000 dirham. Kalau dibeliin makanan, kan dia makanan kebanyakan Ustaz. Kalau duit kan bisa dia pakai ntar buat beli apaan. Nggak kena kalau yang ini, nggak kena. Lam yujzi'hu, maka tidak mencukupinya. Walau tasaddaqa bid-darahimi lam yujzi'hu. Jikalau dia bersedekah dengan dirham-dirhamnya saja, nggak diberi makanan, nggak sah. Jadi harus diberikan makanan. Fa illam yajta'aman, maka jikalau dia tidak mendapati ta'aman, makanan, artinya dia nggak kuat beli makanan, shoma an kulli muddin yauman, maka dia harus berpuasa atas setiap mud 1 hari. Tuh, berhubungan badan dengan istri sendiri di saat dia ihram, setelah wukuf di padang Arafah, setelah dia jumratul aqabah, maka damnya itu. Tapi kalau sebelum melakukan 2 perbuatan itu atau tawaf ifadah, maka dia rusak hajinya dan wajib kodok segera. Nah, kita dengarkan adzan dulu. Saya sengaja membaca ini cepat karena biar malam ini kita habiskan bab tentang hablum minallah ya. Ini karena nanti setelah itu hablum minan nas lebih dominan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam, dan ketahuilah olehmu annal hadiya, akan bahwasanya hadyu, yakni binatang yang dikurbankan itu, ala kismaini, atas 2 macam, terbagi 2 model. Ahaduha, ada ahaduhuma, satu dari keduanya, makana an ihsarin, yaitu makana an ihsarin, sesuatu yang ada an ihsarin, dari lantaran dia terkepung. Jadi dam atau hadyu yang dia disembelih disebabkan karena terkepung. Wahada, dan bermula yang ini, la yajibu, itu tidak wajib. Apa yang tidak wajib? Ba'suhu ilal harami, mengirimkan itu daging hadyunya itu, sembelihannya itu, ilal harami, ke tanah haram. Tadi kan kudu dibagikan ke fuqara masakin haram. Tapi kalau dia damnya karena dam ihsar, terkepung, boro-boro mau ngirim dagingnya, dianya aja nggak bisa ke sana, maka bal yudbahu fi maudhi'il ihsar, dia disembelihnya di tempat ihsar, di tempat dia terkepung, disembelihnya di situ, nggak perlu ke tanah haram. Wasani, dan yang kedua, al hadyul wajib, yaitu berkorban wajib. Al hadyu wajib bisa babi tarki wajibin, dengan sebab meninggalkan perkara wajib dalam haji atau dalam umrah ya. Au fi'li haramin, atau melakukan perbuatan yang haram. Wa yahtassu dzabhu bil harami. Nah, kalau yang ini khusus dia ditentukan apa dzabhuhu, menyembelihnya bil haram, binatangnya harus disembelih tanah haram. Wa dzakara musannifu hadza fi qoulihi, dan telah menyebutkan siapa musannif akan ini fi qoulihi, dalam ucapannya, wala yujzi'uhu al-hadyu walal it'amu illa bil haram. Ini dalilnya apa yang disebutkan oleh musannif, dan tidak sah, tidak mencukupi apa al-hadyu walal it'amu illa bil haram. Jadi bayar damnya enggak sah kalau dia tidak memberikan makan kecuali di tanah haram. Wa aqallu ma yujzi'u, dan bermula paling sedikitnya, aqallu ma yujzi'u, yang mencukupi, an yadfa'a, bahwa memberikan dia al hadiah akan hewan kurbannya itu, hadyu itu,
ila salasati masakin au fuqara'a, dia kepada 3 orang fakir miskin atau 3 orang fakir, orang miskin atau orang fakir, 3 orang. Nggak mesti harus semuanya. Misalnya 1 kambing buat 3 orang doang dikasih, udah cukup, itu mencukupi dari damnya. Nggak perlu harus ada 20 orang, 30 orang, minimal 3 orang, 3 orang fakir atau 3 orang miskin. Itu maka sudah termasuk menyalurkannya. Wa yujzi'uhu ayyasuma haitsu yasha'a min haramin aw ghairihi, dan mencukupinya apa berpuasa, bahwa dia berpuasa haitsu sya'a, dimanapun dia berkehendak, min haramin aw ghairihi, dari tanah haram atau selain tanah haram. Nah, tapi udah kita pelajari ketentuannya, 3 hari di tanah haram, 7 hari di rumah. Yang penting nggak boleh dalam perjalanan. Nah, kalau misalnya dia mau di rumah, dia harus ada jeda waktu dari 3 hari puasa ke 7 harinya, 4 hari ditambah dengan masa perjalanan. Kalau masa perjalanan 1 hari, maka dari puasa 3 hari dia harus dikurangi, dijeda dulu dengan 5 hari. Nah, kalau dia misalnya enggak, wah damnya ini dia ternyata enggak kuat, dia damnya karena watak itu, atau dia karena berburu, maka dia puasa di rumah, dan itu nggak ada aturannya, di mana saja boleh. Yang penting dia berpuasa sejumlah 1 mud, itu harus dihitung dengan 1 hari. Jangan dah, mendingan bayar duit aja dah. Atau paling tidak ya perlu hati-hati lagi haji, cuman sebentaran doang pakai ihram. Tapi fikih ya begitu, bahwa ada saja orang yang dalam waktu sangat rentak, sangat sedikit masih juga bikin salah, padahal lagi haji. Maka kebayang bagaimana dengan orang-orang yang tidak berhaji. Makanya ada seorang salafun salih yang beliau sampai dipuji sama temannya, bahwa 24 tahun saya berteman dengannya, saya tidak pernah melihat malaikat mencatat dosanya. Jadi saking menunjukkan nggak pernah 24 tahun dia bikin dosa. Ini 24 jam jangan-jangan banyakan bikin dosanya dibanding dengan kebaikannya. Wala yajuzu qatlu saydil haram, dan tidak boleh membunuh binatang buruan yang tanah haram, walau kana mukrohan, kendati pun dia dipaksa, alal qatli, untuk membunuhnya. Walau ahrama, dan andai kata dia berihram, summa junna, kemudian dia gila, faqatala saydan, kemudian dia membunuh hewan buruan, lam yadmanhu fil adhar, tidaklah menanggung siapa itu orang yang ihram tapi gila daripada damnya fil adhar. Dia nggak kena dam. Kayak gila, orang-orang gila mah nggak, kalau dia buru-buru waras, kalau dia kagak waras-waras ya. Wala yajuzu, dan tidak boleh qat'u syajarihi, memotong pohonnya, ay syajaril haram, pohon yang ada di tanah haram. Wa tudmanu syajaratu al-kabirah bi baqaratin, dan ditanggung sajarah kabirah, pohon yang gede kalau ditebang ente tebusannya dengan 1 ekor sapi. Itu tanah haram tuh. Wa saghiratu, dan yang kecil, pohon yang kecil, bisyatin, dengan seekor kambing. Kullun minhuma bisifatil udhiyah, tiap-tiap dari baqarah dan kambing itu dengan sifat-sifat hewan kurban yang harus sudah ada kriterianya. Wala yajuzu aidan qat'u wala qal'u nabatil haram, dan tidak boleh juga memotong, wala qal'u, dan juga tidak mencabut, nabati haram, pohon-pohon yang ada di, atau tumbuh-tumbuhan yang kecil tuh di tanah haram, kan dia dicabut, nggak boleh. Alladzi la yastambituhun nasu, yang tidak menanamnya siapa manusia. Rumput-rumput yang tumbuh di tanah haram ente nggak boleh cabut tuh, kecuali dia nanam. Kalau dia nanam boleh, nanam manusia boleh. Bal yambutu binafsihi, nah tetapi kalau tumbuh dengan sendirinya itu yang nggak boleh kita untuk mencabutnya. Ammal hasyisul yabisu, adapun rumput yang kering, kalau udah kering, tanah haram udah kering tuh,
Fayajuzu qat'uhu, boleh ente memotongnya, la qal'uhu, nggak boleh nyabutnya. Kering kan atasnya, kalau ente cabut akar-akarnya kena yang masih basah. Sampai kayak begitu tanah haram istimewa aja tuh. Boleh ente potong gitu ya. Kalau kita pakai alat gitu udah kering dirapin boleh. Tapi kalau nyabut nggak boleh. La qal'uhu. Wal muhillu dan orang yang sudah halal, sudah tahallul, bidammil mimi ay al halalu, orang yang sudah tahallul, wal muhrimu dan orang yang berihram, fi dzalika, pada yang demikian itu, al hukmis sabiqi sawaun. Jadi kalau di tanah haram, kalau kita ngelihat kayak begini, ente kagak boleh untuk berlaku apapun walaupun sudah tahallul. Buat pohon-pohonan tuh, buat pohon-pohonan, kecuali yang kering itu boleh tuh. Tapi kalau kan biasanya kita suka iseng, kalau misalnya ada kalau lagi musim hujan emang suka ada rumput-rumputan tuh. Nah itu suka, kalau lagi musim panas sih kita nggak ketemu. Tapi ala kulli hal, pelajaran haji ini puncak dari perjalanan ketaatan seorang kepada Sang Pencipta. Maka engkau yang pernah berhaji udah pasti jadi manusia istimewa. Engkau yang pernah berhaji berguru langsung kepada Allah, taatnya murni kepada Allah, dan sampai melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun kecuali mereka berhaji. Pakai ihram dilepasin. Apa enaknya ente cuman pakai 2 helai kain ihram, apalagi di musim panas. Di musim dingin juga kagak enak dengan dinginnya dijalanin. Dan saya haji pernah ngerasain musim panas dan musim dingin. Pada saat musim panas, bagaimana kita punya badan lengket, kita nggak berani untuk mengganti dengan pakaian atau menghindari dari apa yang harusnya kita lakukan. Wah, puncak ketaatan. Pada saat dingin, nggak kira-kira dinginnya, menusuk tulang. Tapi di jalan kalau haji. Makanya orang yang berhaji, kalau dia benar-benar sayang kepada ibadah hajinya, dia kembali dipaksa untuk mereview tentang ketaatan yang pernah dia lakukan saat berhaji. Jadi saat dia mau berbuat sesuatu, ente kudu ingetin, ente pernah melakukan sebuah amalan yang orang lain nggak pernah kerjakan kecuali dalam ibadah haji. Ente punya baju dilepasin, nggak ada pakaian dalam, nggak berjahit, ente turutin karena itu perintah dari Allah. Lalu bagaimana mungkin sekarang engkau menjadi orang yang tidak taat kepada Allah? Mudah-mudahan ini menjadi manfaat kajian ibadah haji kita, dan kita bisa berhaji lagi kalau yang masih atau yang sudah berhaji atau yang belum berhaji. Dengan kajian kita selesai bab tentang haji ini, mudah-mudahan Allah berangkatkan kita dalam waktu dekat untuk berhaji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kudu kenceng Pak, niatnya kudu kenceng. Ente bakalan nol, dosanya habis kalau melaksanakan ibadah haji. Dosa apapun hilang. Nggak ada balasan yang pantas kecuali surga. Bukan jadi miliarder di kampung duren sawit, enggak, kekecilan. Orang yang berhaji pantasnya cuma ada di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana urzuqna wa iyyahum hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh-dhulumati ilan nur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.